Jangan lakukan sendiri, cari orang lain, lalu bersama-sama agar kita juga jangan salah-salah nanti. Karena ketika kita sendiri tidak ada saksi yang lain, kita bisa diperkarakan atau ternyata memang orang ingin kerjain kita, ya. Setelah kita tolong ternyata kita yang dianggap berbuat jahat atau wanita yang minta tolong kita yang dianggap melakukan pelecehan segala macam. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi dalam berbuat baik kita harus berusaha meminimalkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada diri kita. Kan sayang sekali ketika kita berbuat baik ternyata menghasilkan keburukan pada diri kita. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya ada dapat kiriman video melalui WhatsApp dari seorang sahabat, dan video ini saya rasa bisa buat menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi dalam video itu digambarkan bagaimana cara kita meminta tolong. Jadi ini dibuat sebagai bahasa universal. Bagaimana kita meminta tolong tanpa berkata. Jadi minta tolong itu dengan cara begini. Mari kita lihat dulu videonya. Nah, seperti itu sahabat. Jadi, baiknya cara-cara begini kita sosialisasikan. Karena terkadang memang ada orang yang di bawah tekanan, di bawah penyiksaan, tapi karena sudah diancam tidak berani untuk berkata. Jadi ketika ketemu sama orang, cukup dengan isyarat seperti ini. Ini harus kita sosialisasikan. Dan kelebihannya satu lagi adalah ketika sudah semua kita tahu tentang bahasa ini. Jadi, ketika kita menolong orang, kita juga akhirnya bisa mengambil sikap. Jadi contoh begini, tetap saja sesuatu perkara, bahkan cara-cara baru ditemukan, kejahatan juga membuat hal yang baru. Contoh, ternyata karena cara begini sudah diketahui semua orang, ternyata juga ada orang yang melakukan ini, tujuannya malahan untuk kejahatan. Contoh, seorang perempuan misal dia berjalan dengan laki-laki dan dia memberi kode seperti ini kepada kita, akhirnya kita langsung menolong. Ternyata itu perangkap. Ternyata yang dua orang itu dia memang ingin melakukan kejahatan pada kita dengan memperangkap cara begitu, akhirnya kita dirampok. Nah, cara terbaiknya adalah kenapa? Bagaimana? Jadi ketika ini sudah kita sosialisasikan soal minta tolong ini begini ini, ketika kita mendapat tanda begini, kita bisa langsung menemui orang terdekat yang lain. Supaya jangan kita sendiri. Kenapa jangan kita sendiri? Bisa jadi nanti itu adalah perangkap pula. Ya kan? Jadi kita panggil orang terdekat. Kita sebutkan ini ada orang yang meminta tolong. Minta tolong bagaimana? Ya kita ceritakan gini-gini. Akhirnya berdua atau tiga orang datang untuk menyelamatkan orang itu. Setelah kita selamatkan, kita baru tahu bahwa memang orang itu dalam ancaman. Nah, sahabat, banyak hal yang bisa kita bagikan dalam kehidupan ini. Banyak hal yang bisa kita sosialisasikan dalam kehidupan ini. Karena kita manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi mari kita sosialisasikan hal-hal yang bermanfaat. Baik untuk kemajuan
baik untuk keselamatan, baik untuk nilai-nilai gotong royong, baik untuk persatuan kita, baik mengeluarkan kita dalam keadaan terancam. Oke sahabat, mari setiap kita mulai mengingat ini. Ketika kita perlu pertolongan orang lain, kita tidak perlu pakai berbicara, dan mungkin saja kita tidak bisa berbicara pada saat itu karena kita diancam. Cukup dengan kita begini saja. Dan ketika kita menemukan hal begitu, melihat orang seperti itu, jangan lakukan sendiri. Karena itu bisa jadi juga perangkap buat kita. Ternyata orang itu bersekongkol dan dia pura-pura terancam, lalu kita dirampok atau diapakan. Jadi kita dengan setelah mendapat ini, kita langsung cari orang lain dan kita ceritakan, langsung kita tolong bersama-sama. Oke sahabat, saya harap video yang baik ini sahabat bagikan supaya ada manfaatnya. Dan supaya kita di Indonesia ini juga mempunyai cara-cara ini. Ini adalah cara minta tolong salah. Ya. Jempol dibeginikan, baru jari begini. Oke sahabat. Semoga video singkat ini bermanfaat buat sahabat, saya dan kita semua. Silakan sosialisasikan kepada saudara-saudara kita. Kita tidak tahu hidup ke depan ini bagaimana. Kita tidak tahu di mana saja bisa ketemu orang jahat. Dan kita tidak tahu kapan saja juga kita diperalat atau diperangkap orang. Tapi dengan mengetahui ini, kita bisa meminta tolong. Dan juga kita bisa mengatasin orang-orang yang lagi perlu pertolongan kita. Ya, dengan cara yang saya sebutkan tadi. Jangan lakukan sendiri. Cari orang lain, lalu bersama-sama, agar kita juga jangan salah-salah nanti. Karena ketika kita sendiri tidak ada saksi yang lain, kita bisa diperkarakan. Atau ternyata memang orang ingin kerjain kita. Ya, setelah kita tolong, ternyata kita yang dianggap berbuat jahat. Atau wanita yang minta tolong, kita yang dianggap melakukan pelecehan, segala macam. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi dalam berbuat baik, kita harus berusaha meminimalkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada diri kita. Kan sayang sekali ketika kita berbuat baik ternyata menghasilkan keburukan pada diri kita. Oke sahabat, itulah intelektual. Jadi ketika kita melakukan apapun, kita gunakan intelektual kita supaya kebaikan yang kita lakukan juga menghasilkan kebaikan. Ya, kalau kita tanpa memakai intelektual kita, bisa jadi kebaikan kita dimanfaatin orang dan akhirnya kita yang mendapat kesulitan dalam kehidupan. Padahal niat kita tulus. Jadi tulus saja tidak cukup, mesti ada ilmunya. Jadi berbuat baik saja tidak cukup, mesti ada ilmunya. Karena banyak sekali kejahatan-kejahatan sekarang yang dilakukan oleh orang lain karena kebaikan orang lain. Karena menggunakan kebaikan orang lain. Baik sahabat semua, terima kasih telah menonton video ini. Mohon dibagikan jika memang bermanfaat. Jika tidak suka video ini boleh tidak disukai. Terima kasih. Apapun judulnya, sukses bagi sahabat dan saya di sini, sukses bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.